kepada 260 juta penduduk Indonesia. Alutsista atau alat utama sistem senjata harus dimiliki setiap negara untuk menjaga keamanan dan pertahanan wilayahnya. Iran menjadi salah satu negara dengan senjata yang tak diragukan kehebatannya. Apa saja? Berikut beberapa kehebatan alutsista Iran yang buat negara lain gentar. Rudal Das Full. Diresmikan pada tahun 2019, Iran memiliki rudal balistik dengan nama Das Full yang diletakkan di pabrik rudal bawah tanah. Diungkapkan oleh Korps Garda Revolusi Islam, Das Full bisa menjangkau hingga 1000 km. Tipe rudal balistik jarak menengah ini dikatakan bisa menjangkau daratan Eropa. Das Full diketahui memiliki harga yang cukup mahal, yaitu sekitar lebih dari $1 juta atau sekitar 14 miliar rupiah per unitnya. Kapal selam Mini Ghadir. Kapal selam Mini Ghadir mulai dioperasikan pada November 2007 dengan harga 260 miliar rupiah per unit. Kapal selam ini hanya bisa membawa 2 torpedo berat kaliber 533 mm dan rudal anti kapal JAS 2 di tabung peluncurnya. Meski begitu, kapal 18 awak ini didukung navigasi dan sensor yang modern. Karena ukurannya yang kecil, kapal selam Ghadir juga dinilai lebih lincah dalam manuver dan bisa menjangkau perairan dangkal seperti sungai. Jet tempur Kausar. Jet tempur buatan Iran, Kausar 88, diluncurkan di Pangkalan Udara Hamedan Oktober 2019 lalu. Jet ini diduga merupakan salinan jet tempur F-5B milik Amerika. Kausar diklaim memiliki sistem radar canggih yang bisa melakukan penembakan terarah. Dengan dipersenjatai 2 turbofan 90, Iran berencana untuk menggunakan 50 buah Kausar 88 sebagai jet latih dan pesawat serang ringan pada tahun 2023. Kapal perang Sahand. Angkatan Laut Iran meluncurkan kapal penghancur buatan domestik yang diberi nama Sahand. Kapal ini diklaim memiliki kemampuan mendeteksi radar dan dapat berlayar selama 5 bulan tanpa mendapat suplai. Dilengkapi kecanggihan, Sahand memiliki dek untuk pendaratan helikopter, peluncur torpedo, rudal, hingga mampu melajukan perang elektronik. Tank Karar diumumkan pada tahun 2017. Tank Karar diklaim lebih sakti dibandingkan buatan Rusia dan Amerika. Sebanyak lebih dari 800 tank Karar telah dilengkapi persenjataan canggih serba digital, dari rudal anti-tank hingga sistem komputer. Karar dilengkapi meriam kaliber 125 mm yang dipandu oleh sinar laser dan senapan mesin anti-personel kaliber 12,7 mm yang menggunakan sistem remote hingga bisa menghantam sasaran secara akurat. Itu dia beberapa kehebatan alat utama sistem senjata milik Iran. Persenjataan yang semakin canggih akan mendorong kekuatan militer di setiap negara. Pesawat merupakan salah satu alat transportasi yang digunakan saat traveling. Seiring dengan perkembangan zaman, pesawat mengalami beberapa perubahan pada fungsi, bentuk hingga mesinnya. Sebelum mengalami perkembangan bentuk seperti saat ini, pesawat dulu ternyata juga memiliki desain yang unik. Berikut deretan bentuk pesawat unik yang pernah dirakit Foch V-173. Pesawat yang mirip dengan pesawat alien ini mempunyai julukan pancake terbang. Pesawat sayap terbang kecil ini digerakkan oleh sepasang baling-baling besar dengan desain yang bisa membuat pesawat bermanuver secara mulus di kecepatan rendah, lepas landas secara cepat dan badannya kokoh. Meski begitu, pembuatan pesawat Foch V-173 bertujuan untuk bereksperimen, bukan untuk difungsikan secara normal.
McDonnell XF-85 Goblin. Pesawat yang didesain ukuran mini hampir mempunyai bentuk yang sama dengan mobil Volkswagen Beetle. Uniknya pesawat ini juga tidak memiliki roda sama sekali untuk bergerak di darat. Namun dengan keterbatasannya, pesawat ini awalnya berfungsi untuk dikeluarkan dari pesawat induk dan menjadi jet tempur pelindung. Karena proyeknya yang sangat rumit dan sulit, terpaksa pembuatannya harus dihentikan. Stratolaunch, dua lambung pesawat yang dijembatani sayap jumbo sepanjang 117 meter seukuran dengan lapangan bola. Panjang sayapnya bisa mengalahkan patung Liberty hingga Big Ben. Stratolaunch merupakan pesawat super berat yang dirancang agar bisa mencapai lapisan atmosfer tertinggi. Pesawat antariksa ini kemudian akan terbang sendiri menuju orbit. Langless Ekranoplan. Transportasi ini sebenarnya tidak tergolong pesawat terbang karena keterbatasannya yang tidak bisa melambung tinggi. Namun pesawat ini memanfaatkan mekanisme ground efek untuk terbang sekitar 4 meter di atas permukaan air. Walau tidak bisa terbang, pesawat ini memiliki mesin yang cepat dan fitur-fitur yang canggih. Pesawat ini mempunyai 6 mata yang difungsikan sebagai turbofan untuk menciptakan gaya dorong ke depan. Lautan dikenal dengan hamparan biru nan luas, serta menyimpan berbagai keindahan dan misteri di dalamnya. Tapi pernahkah terlintas di benak Anda jika hamparan birunya laut berubah menjadi transparan dan bening hingga kita bisa melihat dasarnya? Berikut beberapa imajinasi yang terjadi seandainya biru menjadi transparan versi Top Files. Hal pertama yang terjadi jika lautan berubah menjadi transparan atau bening adalah didapatkannya penemuan-penemuan sejumlah kendaraan yang tenggelam dan menjadi bangkai di dasar lautan yang luas. Sebagaimana dalam sejarah dunia penerbangan dan kelautan yang banyak mengalami kecelakaan dan tak jarang terjadinya kasus hilang dari kapal ataupun pesawat terbang secara misterius hingga belum dapat ditemukan sampai saat ini. Namun ketika air laut menjadi bening, maka dengan mudah kita bisa menemukannya. Kita dapat melihat bangkai-bangkai kendaraan yang mengalami kecelakaan atau hilang secara misterius di lautan dalam. Tak hanya itu, kita pun bisa melihat bangkai kapal Titanic dan hal-hal misterius di segitiga Bermuda dengan mata telanjang. Hal lain yang bisa kita lakukan seandainya air laut menjadi transparan lainnya adalah menemukan harta karun dengan mudah. Ya, dahulu ada sejumlah keyakinan bahwa para bajak laut atau orang-orang di masa lalu sengaja menenggelamkan harta mereka ke dasar laut agar pihak tertentu tidak bisa mendapatkan harta tersebut. Namun jika kondisi lautan berubah menjadi transparan, maka para pencari harta karun itu akan mudah mendapatkan harta tersebut hingga membuat orang lain pun ikut berbondong-bondong untuk menemukannya. Biasanya dari harta karun tersebut akan ditemukan setumpuk emas dalam jumlah kiloan atau bahkan lebih, serta permata dan barang-barang antik lainnya. Bagaimana? Apakah dengan membayangkannya sudah membuat Anda tertarik? Selain mudah menemukan harta karun, ketika kondisi lautan berubah menjadi transparan, kita tidak akan lagi dibingungkan oleh teori monster laut karena dapat melihat secara jelas isi dari lautan. Seperti yang kita tahu, bahwa banyak beredar teori konspirasi tentang makhluk purba atau mitologi yang menjadi monster laut. Hal itu pun menjadi misteri yang tak pernah terungkap karena lautan yang biru dan gelap. Tapi lain cerita jika air berubah menjadi transparan. Keberadaan monster laut seperti Loch Ness, Kraken, dan yang lainnya bisa terlihat dengan mata telanjang hingga membuktikan teori monster itu sendiri. Laut pun akan menjadi wilayah yang sangat mengerikan karena terlihatnya monster laut. Masih mengenai misteri yang menyelimuti lautan. Jika air laut berubah menjadi bening, bukan hanya monster laut yang bisa kita lihat, tapi juga keberadaan Atlantis, kota bawah laut yang paling sering beredar dalam mitos yang dipercaya orang-orang. Atlantis sendiri selalu digambarkan sebagai kota yang modern dan megah di masa lalu, dan dipercaya telah tenggelam setelah diterjang ombak besar karena ketamakan para penduduknya. Maka dari itu, jika kondisi lautan berubah menjadi transparan, orang-orang di zaman sekarang akan dapat melihat keberadaan kota Atlantis yang misterius itu, hingga mengobati semua rasa penasaran tentang peristiwa yang menimpa Atlantis secara jelas.
Itu tadi beberapa hal yang bisa kita lihat dan ketahui jika air laut di seluruh bumi ini berubah menjadi transparan. Tak hanya keindahannya yang terungkap, namun misteri dan hewan-hewan dalam mitos pun bisa Anda cari tahu kebenarannya. Poligami adalah kata yang banyak menuai kontroversi, apalagi di Indonesia. Namun, poligami yang kita tahu hanya dilakukan pada manusia saja. Ternyata faktanya, banyak hewan-hewan liar yang juga punya budaya berpoligami. Walaupun sampai saat ini poligami masih menjadi sebuah perdebatan di masyarakat karena banyak yang pro dan banyak pula yang kontra dengan hal ini. Dan pada kali ini Tovel telah merangkum beberapa hewan yang sering melakukan poligami. Hewan bonobo. Bonobo adalah salah satu jenis kera yang memiliki kekerabatan dekat dengan manusia yang masuk dalam spesies simpanse. Bonobo banyak hidup di hutan Kongo, Afrika. Salah satu perilaku yang unik adalah hewan ini juga sering melakukan poligami dan gonta-ganti pasangan loh. Bahkan mereka menggunakan perkawinan sebagai hal untuk mempererat hubungan sosial dengan kawanannya. Dan yang cukup mengejutkan, ternyata bonobo juga tak jarang kawin dengan anaknya sendiri. Ini hanya berlaku untuk hewan bonobo saja loh ya pemirsa. Hyena merupakan spesies karnivora yang habitatnya tersebar di Asia Barat dan benua Afrika pada umumnya. Hewan sosial ini adalah pemakan bangkai dan seringkali merebut hasil buruan dari predator lainnya. Selain buas di alam liar, mereka juga terkenal licik. Mereka jarang berburu dan lebih memilih untuk merebut hasil buruan dari singa, serigala, macan, dan lain sebagainya di alam liar. Itulah sebabnya mereka dapat bertahan di alamnya. Hyena juga merupakan hewan sosial yang dibatasi dengan beberapa batas teritorial. Dan biasanya hyena betina memiliki kekuasaan yang lebih tinggi ketimbang hyena jantan. Uniknya terkadang perilaku hewan ini sulit untuk ditebak. Hewan yang mirip anjing hutan ini adalah salah satu hewan dengan rahang terkuat di dunia dan mampu meremukan tulang makanannya. Namun perilaku unik dari hewan liar ini juga punya budaya poligami loh. Dalam satu kawanan biasanya ada beberapa hyena betina dan dipimpin oleh satu jantan yang mengawini mereka satu persatu untuk cara mereka berkembang biak di alam liar. Walrus merupakan hewan pinnipeds yang ukuran tubuhnya paling besar. Pinnipeds adalah istilah untuk hewan yang memiliki kaki menyerupai sirip ikan. Walrus memiliki panjang sekitar 2,7 meter dan berat rata-ratanya adalah 1.700 kg. Kemudian walrus merupakan satu-satunya pinnipeds yang punya taring. Baik walrus jantan maupun betina, keduanya punya taring. Biasanya walrus jantan menjadi pemimpin dalam kelompoknya dan biasanya ada sangat banyak betina yang merupakan pasangan dari walrus pemimpin. Selain itu, tugas sang jantan adalah melindungi betina dan anak-anaknya di dalam satu kelompok. Serta selain menjadi pemimpin dalam kelompok hewan ini, juga sekaligus menjadi ayah dari banyak anak-anaknya. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Biasanya umur hewan ini bisa mencapai 10-15 tahun di alam bebas. Tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa betina jauh lebih aktif dalam berburu, sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa merupakan raja hutan yang benar-benar raja, karena dalam kelompoknya biasanya ada puluhan singa betina yang dipimpin oleh singa jantan. Dan tentu saja sang jantan berhak mengawini banyak betina di kelompoknya itu. Selain itu, singa betina juga punya pekerjaan berat untuk berburu dan membesarkan anaknya. Itulah beberapa hewan yang sering melakukan poligami di alam liar dan telah berhasil Tovel rangkum untuk Anda. Biaya hidup adalah hal pertama yang harus dipertimbangkan sebelum pindah ke kota lain, baik untuk tujuan kuliah maupun untuk memulai karir. Kira-kira kota mana saja ya yang menjadi kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia?
Berikut informasinya kami rangkum versi Top Files. Yogyakarta. Ya, hampir semua orang tahu Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Dalam 1 bulan, kita dapat hidup di Yogyakarta hanya dengan mengeluarkan 1-1,5 juta rupiah saja. Percaya atau tidak, masih banyak makanan di Jogja yang harganya di bawah Rp10.000 per porsi. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk tempat tinggal berupa kos berkisar antara 300 hingga 700 ribu saja. Solo. Selain Yogyakarta, Solo merupakan kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Biaya hidup di kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah ini adalah sekitar 1,5 juta rupiah, tidak jauh berbeda dengan Yogyakarta. Baik dari segi tempat tinggal, harga makanan, serta transportasi di Solo memiliki rata-rata harga yang sama dengan Yogyakarta. Kota yang memiliki nama lain Surakarta ini sangat ramah untuk ditinggali oleh pelajar dari segi biaya hidup serta lingkungan. Cirebon. Beralih ke bagian barat Pulau Jawa, Cirebon merupakan salah satu kota yang ramah kantong bagi mahasiswa maupun pekerja yang baru memulai karir. Biaya yang perlu dikeluarkan untuk hidup di kota ini berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah saja per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk sewa kamar, uang makan, serta transportasi. Biaya kos di Cirebon umumnya berkisar antara 500 sampai 800 ribu rupiah. Sementara untuk makanan biasanya berkisar 200 hingga 250 ribu per minggu. Banyuwangi. Meski banyak yang menganggap Yogyakarta adalah kota dengan biaya hidup paling murah di Indonesia, nyatanya Banyuwangi lah yang layak menyandang predikat tersebut. Biaya hidup satu keluarga di Jakarta bisa mencapai 7,5 juta rupiah per bulan, sedangkan di Banyuwangi tidak sampai 3,1 juta per bulan. Jika untuk mahasiswa, biaya hidup yang dibutuhkan setiap bulannya hanya sekitar 1 sampai 1,5 juta rupiah saja. Jika dibandingkan dengan Jakarta, jumlah tersebut hanya cukup untuk menyewa tempat tinggal saja. Metro. Kota yang satu ini memang tidak sefamiliar kota-kota sebelumnya yang berlokasi di Pulau Jawa. Terletak di Provinsi Bandar Lampung, Metro adalah kota lainnya dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Biaya sewa kamar di Metro rata-rata adalah 4 juta per tahun atau sekitar 350 ribu per bulan. Untuk biaya makan sekitar 600 sampai 800 ribu per bulan. Jika ditambah kebutuhan lainnya, biaya hidup per bulan di Metro tidak sampai 1,5 juta rupiah. Meski 5 kota tadi adalah kota-kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, namun semuanya bersifat relatif. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki latar belakang ekonomi serta kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, gaya hidup juga sangat mempengaruhi besaran biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh seseorang setiap bulannya. Sampai saat ini, banyak masyarakat Indonesia yang memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Gaji yang besar menjadi alasan utama mengapa mereka memilih bekerja di luar dibanding negeri sendiri. Beberapa negara berikut menjadi tujuan utama para TKI karena dikenal dengan jumlah gaji yang besar. Apa saja berikut informasinya? Taiwan. Menjadi salah satu negara dengan jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak, Taiwan juga dijadikan tujuan para TKI karena gaji per bulannya yang cukup besar. Pasalnya, rata-rata gaji bersih TKI di Taiwan adalah 10 juta rupiah. Jumlah tersebut belum terhitung uang lembur yang didapat. Jika ditotal keseluruhan, perkiraan pendapatan seorang TKI bisa mencapai 12 juta per bulan. Bahkan untuk yang bekerja menjadi buruh pabrik, biasanya tak perlu mengeluarkan biaya untuk tempat tinggal karena sudah diberikan asrama. Hong Kong sering menjadi tujuan para TKI yang ingin bekerja sebagai asisten rumah tangga. Pendapatan yang diterima tenaga kerja Indonesia di Hong Kong bisa mencapai 8 juta rupiah per bulan. Jika bekerja di pabrik atau perusahaan, biasanya mendapatkan tambahan 1,9 juta rupiah. Angka tersebut tentunya berbanding jauh dengan gaji asisten rumah tangga di Indonesia. Menjadi salah satu negara yang bebas dan aktif dalam proses globalisasi, Hong Kong memang sering menjadi tujuan para perantau dari berbagai negara. Singapura.
Sebuah laporan survei pemerintah melaporkan bahwa 9 dari 10 pekerja asing merasa puas bekerja di Singapura. Menjadi negara yang memiliki apresiasi tinggi dalam setiap pekerjaan, upah minimum yang diterima TKI di Singapura bergantung pada jenis pekerjaannya. Menjadi asisten rumah tangga di Singapura, gaji yang diterima biasanya sekitar 15 juta rupiah. Sedangkan untuk profesional di sektor atau keuangan bisa mencapai 60 juta rupiah per bulan. Malaysia jadi negara yang memiliki jumlah tenaga kerja Indonesia terbanyak. Total gaji yang diterima TKI di Malaysia saat ini adalah 1,5 ribu ringgit atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Karena sistem pemberian gajinya dihitung per hari dan per jam, maka para TKI yang bekerja di Malaysia khususnya sebagai buruh pabrik bisa mendapatkan uang lembur hingga 9 ringgit atau sekitar 30 ribu rupiah per jamnya. Arab Saudi. Meski terjadi banyak kasus, Arab Saudi masih menjadi salah satu negara tujuan sebagian besar TKI. Setiap bulannya gaji TKI yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga mencapai 19 juta rupiah. Gaji tersebut adalah gaji rata-rata dan bisa berubah setiap saat. Faktor gaji dan kebutuhan membuat banyak TKI yang memilih Arab Saudi sebagai tempat mereka untuk bekerja. Selain asisten rumah tangga, rata-rata gaji yang diterima adalah belasan hingga puluhan juta. Itu dia beberapa negara yang memiliki kebijakan gaji besar untuk para tenaga kerja Indonesia. Lihatlah sosok wanita-wanita perkasa dan bernyali besar, mulai dari Steph Davis hingga Aris Susanti yang memilih olahraga ekstrim panjat dinding dan panjat tebing sebagai olahraga mereka. Emily Harrington. Emily Harrington yang kini berusia 33 tahun adalah pendaki dan pemanjat tebing profesional asal Amerika Serikat. Dia adalah juara nasional 5 kali Amerika untuk kejuaraan nasional panjat dinding serta juara dunia panjat dinding tahun 2005. Di luar kegiatannya sebagai atlet panjat dinding, Harrington juga aktif menaklukkan tebing-tebing ekstrim yang ada di berbagai belahan dunia. Sejumlah tebing menantang dan ekstrim yang ada di Amerika, China, Nepal, Myanmar, Maroko, dan beberapa dinding terkenal di daratan Eropa pernah ditaklukkannya lewat pendakian bebas. Salah satu aksi spektakulernya adalah saat melakukan pendakian bebas di jalur tebing Golden Gate di tebing El Capitan Yosemite, Amerika Serikat, yang merupakan salah satu tebing dengan jalur tersulit di dunia. Hazel Findlay. Hazel Findlay yang lahir di Inggris pada tahun 1989 adalah putri dari pendaki tebing terkenal asal Inggris Steve Findlay. Ia didapuk sebagai pendaki gunung dan tebing wanita terbaik di Inggris lantaran menjadi pendaki wanita Inggris pertama yang memanjat tebing dengan rute bertingkat E9 dan yang pertama memanjat rute bertingkat 8C yang memiliki tingkat kesulitan tertinggi di dunia. Aris Susanti. Dari dalam negeri ada nama Aris Susanti sebagai Ratu Panjat Dinding dan Panjat Tebing Indonesia. Prestasi fenomenalnya di olahraga panjat dinding adalah saat ia menyabet medali emas di ajang Asian Games 2018 lalu, serta meraih medali emas di ajang IFSC World Cup Series di China di tahun yang sama. Hebatnya lagi, tidak hanya gesit di dinding perlombaan, manusia cecak asal Indonesia ini juga melirik dinding terjal sebagai arena unjuk kemampuan sekaligus pemacu adrenalinnya. Salah satunya dengan menaklukkan tebing Gunung Lawu yang merupakan salah satu lokasi panjat tebing terekstrim di tanah air.